Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji mediasi menggunakan autoloading. Di sini kita bisa melihat data hasil kuesioner yang sudah diisi oleh 30 responden. Setiap kolom ini merupakan indikator dari masing-masing variabel, mulai dari kompetensi, lalu ada pelatihan, kinerja pegawai, yang dimediasi oleh komitmen organisasi. Nilai yang ada pada tabel ini nantinya akan kita olah di Smart PLS untuk melihat hasil autoloading dari tiap indikator. Dari situ kita tahu apakah indikator yang digunakan sudah valid atau belum. Selanjutnya, data ini akan kita import ke Smart PLS untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Saat ini kita sudah berada di halaman Smart PLS, lalu kita buat new project. Lalu dikasih nama sesuai dengan nama kita sendiri. Lalu kita import data dari file Excel 30 responden tadi. Sebelumnya data file Excel ini disimpan atau di-save dengan CVS agar bisa diimport ke Smart PLS. Nah, ini adalah hasil dari file Excel tadi yang 30 responden. Kita lihat apakah ini matriks semua atau ada yang lain. Setelah dipastikan ini matriks semua, kita import. Setelah tampilannya seperti ini, kita back terlebih dahulu, lalu create model. Untuk model tab-nya yaitu PLSM, nama modelnya dikasih nama mediasi. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung membuat modelnya. Pertama, kita blok dulu dari variabel pertama, yaitu kompetensi. Katakan lalu lepaskan di sini. Nah, ini bisa diganti namanya sesuai dengan variabel. Nah, sudah jadi variabel kompetensi. Model variabel kompetensi. Lalu yang kedua, lakukan hal yang sama pada variabel kedua, yaitu pelatihan. Dengan cara yang sama, yaitu blok terlebih dahulu, lalu seret ke tengah sini dan lepaskan. Ini bisa diputar ke arah sini. Disesuaikan agar lurus dengan variabel kompetensi. Selanjutnya adalah membuat model dari variabel kinerja pegawai. Seperti cara sebelumnya, ini diblok terlebih dahulu. Lalu letakkan di sini dan disesuaikan. Dan yang terakhir, membuat model dari komitmen organisasi. Di blok terlebih dahulu, lalu diletakkan di sini. Kita ubah dulu arahnya. Nah, jadi seperti ini. Layarnya disesuaikan terlebih dahulu agar semua terlihat. Nah, kita rapikan dulu. Setelah dirapikan, selanjutnya adalah mengkoneksi antara variabel satu dan variabel lainnya. Yang pertama, koneksi antara variabel kompetensi dengan komitmen organisasi. Lalu, variabel pelatihan dan komitmen organisasi, variabel kompetensi dengan kinerja pegawai, variabel pelatihan dengan kinerja pegawai, lalu komitmen organisasi dengan kinerja pegawai.
Kalau sudah seperti ini, selanjutnya ada calculate dan pilih PLSM algorithm, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasil autoloading yang sudah keluar dari model yang kita buat. Jadi angka-angka yang ada di garis antara kotak kuning ke lingkaran biru itu adalah nilai autoloading dari masing-masing indikator. Syarat simpel dari autoloading itu harus di atas 0,7 agar indikatornya tetap dianggap valid. Kalau lihat di sini banyak yang sudah bagus, seperti kalau 3 nilainya 0,869, kalau 4 nilainya 0,935, P2 nilainya 0,823. Sudah aman semua. Tetapi memang ada beberapa yang nilainya di bawah 0,7 seperti komitmen organisasi, yaitu dengan kode KO6 nilainya 0,299, KP3 nilainya 0,468, dan KP6 nilainya 0,390. Tapi tenang saja, menurut akhir 2017, indikator yang nilainya antara 0,4 sampai 0,7 itu masih bisa dipertahankan selama nilai AV dan composite reliability-nya tetap oke. Sekarang kita beralih ke tampilan tabelnya, yaitu autoloading matrix. Yang berwarna merah itu artinya nilai autoloadingnya di bawah 0,7, jadi belum memenuhi syarat. Dan yang berwarna hijau sudah di atas 0,7, yang artinya indikator sudah valid. Dilihat dari autoloading matrix ini, variabel kompetensi indikatornya masih banyak yang merah, dan beberapa warna merah di variabel kinerja pegawai. Selanjutnya beralih ke konstruk reliability dan validity-nya. Sekarang kita lihat konstruk reliability and validity-nya. Ada 4 nilai yang kita cek, yaitu Cronbach alpha, Rho A, Rho C, dan AV. Untuk Cronbach alpha, Rho A, dan Rho C syaratnya di atas 0,7, dan di sini semua variabel sudah hijau, berarti sudah lolos semua. Nah, untuk AV-nya syaratnya di atas 0,5. Tapi ada beberapa yang merah, itu artinya tidak memenuhi atau masih di bawah syarat. Sekarang kita cek diskriminan validity pakai metode HTMT. Syaratnya semua nilai harus di bawah 0,90. Dan kalau kita lihat pada tabel ini, semuanya hijau dan jauh di bawah syarat, yaitu 0,90. Artinya diskriminan validity-nya terpenuhi. Selanjutnya, ini yang dinamakan Fornell-Laker criterion. Ini juga bagian dari uji diskriminan validity. Cara bacanya, nilai yang ada di diagonal itu adalah akar AP dari masing-masing variabel. Sedangkan nilai lainnya adalah korelasi antar variabel. Syaratnya, nilai diagonal harus lebih besar dari nilai korelasi di baris dan kolomnya. Kalau sudah terpenuhi, artinya diskriminan validity variabelnya tidak ada masalah. Nah, ini adalah cross-loadings, masih bagian dari diskriminan validity. Cara bacanya, setiap indikator harus punya nilai tertinggi di kolom variabel sendiri dibanding kolom lainnya. Kalau kita lihat di sini, misalnya indikator KO1 sampai KO6, nilainya tertingginya ada di kolom KO, bukan di K, KP, atau P. Begitu juga indikator lainnya. Berarti setiap indikator sudah mengukur variabelnya sendiri dengan benar. Diskriminan validity-nya terpenuhi. Itu tadi penjelasan tentang autoloading dalam analisis PLS. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton.